Karena sekarang saya tinggal di desa, saya mulai tertarik untuk melihat betapa surganya desa itu ada berbagai potensi-potensi yang ada. Nah, lebih menariknya lagi, sekarang ada tren atau kecenderungan anak-anak milenial ini suka terkait dengan bisnis. Dan biasanya kalau bisnis ini di kota, tapi sekarang ini bisnis di desa. Nah, biasanya kita lihat juga bahwa anak-anak milenial ini lebih memilih di kota daripada di desa karena apa? Asosiasinya lebih menjelaskan bahwa biasanya desa ini lebih ketertinggal, kemudian kebodohan, juga kemiskinan. Tapi dengan adanya anak muda sekarang yang sudah paham terkait dengan teknologi dan kemudian paham terkait bagaimana cara untuk memanfaatkannya, oleh karena itu sekarang anak muda Indonesia bangkit untuk berbisnis mulai dari desa. Sekarang saya bersama dengan ownernya Pawon Purbo, Mas Ya, Aris Budiono. ya. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mas ya. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja Mas. Boleh. Bercerita terkait dengan bagaimana sih Mas kok punya ide Mm-mm. membangun Pawon Purbo ini Mas? Kalau ngomongin ide itu sebenarnya berangkatnya itu dari ya ada masalah sih Mas. Maksudnya masalahnya begini. Dulu saya itu sempat terobsesi dengan pergi ke luar negeri. Pergi ke luar negeri. Karena saudara-saudara kemudian orang kampung di sini itu trennya itu lulus sekolah ya larinya ke luar negeri itu. Larinya ke luar negeri. Jelas mau kirim ke orang tua berapa itu nominalnya jelas itu. Iya benar sekali. Dan waktu itu juga saya sempat training ke Korea, coba tes 4 kali gagal, ke Jepang 3 kali gagal, bahkan keluar uang, orang tua sampai jual kayu, jual sapi, ditipu broker, dilempar ke Jakarta, ke Bandung, Surabaya, waktu itu bolak-balik nggak jelas. Terus akhirnya sambil kami ngelola desa wisata Langgeran, kami punya ide, oh kayaknya kalau makanan lokal di tempat desa itu Iya. belum tersentuh gitu loh awal mula. Tapi momen itu juga tidak langsung ketemu gitu. Langsung ketemu. Hanya mimpi Mas dulu awal-awal dulu. Oke, Mas Aris tadi kan sudah jelasin terkait dengan bagaimana sih prosesnya dari awal gitu kan. Tapi coba kita dalami lagi ya Mas. Iya. Saya pengen tanya, eh dari dulu apakah sudah punya niatan untuk membuka usaha atau punya jiwa pebisnis dari dulu? Kalau apa jiwa untuk membuka usaha dari awal sudah kepikiran Mas. Bahkan waktu itu sama orang tua, ini jatahmu tanah besok di sini itu, dan view-nya udah kelihatan walaupun di sini dulu bambu semua. Itu saya sudah terpikirkan di situ gitu. Bahkan masih sekolah tuh, wah kayaknya kalau misalkan buka warung di sini, dan belum terpikir akan konsepnya seperti apa, cuma hanya terpikir kayaknya kalau makan di sini melihat gunung ini menarik gitu. Awal mula dulu belum menemukan konsep bahwa makanannya harus makanan desa, kemudian bangunan desa, karena itu berjalannya waktu yang berbicara adalah finansialnya cukup sampai di mana. Benar sekali. Berarti Mas Aris ini aslinya Langgeran gitu ya? Asli Langgeran. Asli Langgeran. Berarti lahir di sini. Biasanya kalau anak dari asli Langgeran gitu kan ya Mas ya, biasanya itu pada keluar kota nggak sih Mas kalau maksudnya kalau sudah lulus kuliah gitu katakanlah. Betul. Mereka keluar kota atau gimana Mas? Ya itu seperti yang saya sampaikan tadi, tingkat urbanisasi di kampung itu tinggi Mas. Satu RT tempat saya itu yang pergi ke Korea 27 orang. Itu gitu. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an sampai tahun 2010 itu masih jalan. Nah saya termasuk korbannya. Setelah lulus SMK saya pengen mencoba itu. Iya benar. Nah kenapa? Karena jelas apa yang dihasilkan dalam 1 bulan itu sudah pasti. Itu makanya pada merantau. Kalau ke luar negeri larinya ke Korea, Hong Kong, Taiwan. Tapi kalau ke lingkupnya lokal, Jakarta, Batam itu menjadi favorit. Jadi favorit. Jakarta, Batam itu masih menjadi favorit. Nah kita pengen tahu Mas, kenapa sih Mas Aris itu yakin banget untuk buka bisnis di desa? Padahal kan saya katakan tadi Mas, bisnis di desa mungkin menurut orang umum secara umumnya belum tahu tentang potensi itu biasanya bilang bahwa ketertinggalan gitu, kemiskinan dan lebih condong kebodohan gitu. Kenapa Mas Aris kok bisa seperti itu? Kalau saya pengen memberikan informasi itu sangat realistis banget ngomong seperti itu, apalagi anak-anak milenial sekarang ya. Kalau dulu Mas, sekarang udah akses kebuka. Mungkin teman-teman masuk ke sini jalannya sudah mulus. Iya. Bayangkan ketika dulu masuk ke sini itu jalannya masih jalan
cor semen dan itu buat papasan nggak bisa. Kemudian dari akses jalan utama menuju ke sini itu sekitar 8 kilo menuju ke sini itu juga susah. Tapi kan apa potensinya tidak bisa digantikan di kota. Kota selalu tingkat kebisingannya tinggi, apa naturalnya juga nggak dapat. Tapi kalau di desa itu yang didapat. Makanya produknya harus menyatu dengan lokal desanya. Kalau misalkan produknya itu keluar dari makanan desa, misalkan dikasih makanan-makanan siap saji yang ala-ala di kota, ya nggak akan ketemu. Ya ngapain susah-susah orang kota? Karena target pasarnya bukan orang kampung. Oke, berarti ngomongin produk-produk yang ada di desa ini, kira-kira yang menjadi khasnya produk desa di sini itu apa sih, Mas? Kalau produknya pawon yang paling lokal banget ya makanan desanya itu dari sayur lombok hijau, itu udah khas banget. Tiwul itu sudah. Jadi justru yang kita gali adalah makanan-makanan tempo dulu. Bahkan ada yang namanya empleng-empleng. Itu dulu munculnya itu ketika ada kerja bakti tempo dulu. Iya. Di sini kita munculkan. Kemudian orang Gunung Kidul suka makan belalang. Belalang itu pun juga bisa digoreng, bisa dimakan. Kadang orang itu termotivasi datang karena kok ini unik banget, tempatnya bagus, makanannya juga makanan seperti ini. Dan trennya sekarang adalah orang yang berwisata kemudian mendapatkan sesuatu di desa, ada keunikan di desa itu lagi dicari. Bahkan di saat masa pandemi sempat pesimis juga waktu itu, tapi ternyata malah itu lagi trending, lagi dicari. Tapi saya pengen lihat lebih dalam lagi, Mas, terkait dengan awal-awal dulu mungkin dari punya jiwa pebisnis dari mungkin SMP, kemudian sampai SMA, kemudian sampai berkuliah gitu kan. Apakah berkuliah itu juga disambi dengan bisnis-bisnis atau lain sebagainya? Kalau dulu saya fokusnya lebih pengelolaan desa wisata. Saya kuliah itu karena ya itu sudah hampir 4 tahun terbuang waktunya sia-sia. Dari sisi biaya juga terbuang, umur juga terbuang, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Itu pun beasiswa. Dan waktu itu orang tua tidak menyetujui karena biaya tabungan yang berupa sapi dan kayu itu sudah terlanjur jual. Kemudian tidak balik lagi, kemudian saya ngomong kalau misalkan saya kuliah aja, yang penting dapat restu untuk biaya, coba saya sambil jalan. Nah, saya kan ambil ngeluar desa wisata, ya jadi guide, jadi freelance tour leader. Waktu itu dapat uang pertama kali, pernah jadi casual juga. Casual. Gitu. Dari jam 2 siang pulang jam 2 malam, dapat uang 28.000 itu pun diterima 1 bulan. Saya pernah ngalamin momen-momen itu. Kemudian saya ngambil peluang bahwa ini tuh ada peluang di sini. Kenapa kemudian tidak kita buat bentuk usahanya kayak gitu. Nah, pelan-pelan mulai jalan. Tapi untuk menjalankan sebuah organisasi pun di awal-awal dulu kami kelola desa wisata, kami itu jualan pisang, nanam pohon pisang, pisangnya dibeli oleh warga untuk nanam rumput gajah, rumputnya dibeli oleh warga, uangnya untuk organisasi. Jadi sudah kepola sebenarnya melihat peluang-peluang usaha di desa. Itu berarti sudah berkuliah jadi nyambi untuk usaha ya, Mas ya? Betul. Kenapa sih, Mas, lebih berfokus ke tourism atau pariwisata berkuliahnya seperti itu? Pertama nyaman. Saya menikmati karena sesuatu pekerjaan yang tidak, kalau udah dinikmati itu mau itu polanya itu sampai malam pun nggak jadi masalah gitu. Awal-awal dulu itu. Nah, kenapa saya iseng kok mencoba di casual, mencoba jadi tour guide, menjadi tour leader, freelance ke overland. Saya pengen lihat kalau pariwisata keluar itu seperti apa. Kalau sekarang kan hanya fokus di Manggarai. Tapi dampaknya saya dapat pengalaman, dapat jaringan, tapi waktunya habis. Waktunya habis karena waktu itu saya pernah 1 bulan nggak pulang, Mas. Freelance, jemput tamu dari Lampung, Jakarta, Jogja, Jawa Timur, Bali, Lombok, balik lagi gitu. Polanya begitu terus dolar kata. Akhirnya wah ini akhirnya kan keteteran di Ngelanggeran. Saya memutuskan untuk kembali lagi. Itu menjadi pengalaman hampir 2 tahun saya berjalan di situ. Akhirnya punya celah-celahnya, punya teman-teman jaringan, punya nge-range program itu seperti ini, orang punya nge-range paket itu seperti ini. Jadi apa yang saya dapetin di kampus sedikit banyak juga menolong karena memang realitas banget di kehidupan kita sehari-hari. Dan ngomong-ngomong teman-teman semuanya bahwa Mas Aris Budiono ini adalah alumni dari STIE Pariwisata Yogyakarta, bener ya, Mas ya? Dan kita tadi lihat bahwa Mas Aris ini coba jelasin terkait dengan
batasan-batasan yang dilalui seperti itu ya. Tadi juga halangan-halangan yang mungkin menjadi motivasi Mas Aris ya sampai casual gitu kan ya, sampai mencoba dengan hal-hal yang lain gitu, sambil kuliah juga gitu kan. Motivasinya Mas Aris itu apa sih? Kalau pertama dulu Mas, sebenarnya motivasi saya itu saya pengen balas apa, balas kebaikan orang tua karena sudah ibarat kata itu tabungannya itu sudah saya habiskan dan saya tidak bisa mengembalikan. Saya tidak menghasilkan. Setiap tahun demi tahun itu saya sempat ngeresulo kok seperti ini gitu loh. Saya tidak bisa kemudian membalas kebaikan mereka gitu. Makanya kuliah pun sebenarnya awal juga tidak diizinkan karena otomatis harus ngeluarin biaya lagi gitu. Nah, boleh enggak gitu kalau saya membuat usaha ini, membangun rumah seperti ini. Awal-awal dulu juga ya duitmu sekarang ngendi, uangnya dari mana gitu. Dan semuanya berjalan Mas, semuanya berjalan. Saya beli bangunannya, nyari hunting sendiri, dibangun sendiri, tidak ada desain juga nggak masuk, sambil berjalan semua. Saya dapat uang sekian, apa dibangunkan, nanti break lagi, belum dapat tabungan, lu tampil. Jadi semuanya berjalan. Ketika mulai ada uang, belikan apa, tempel lagi, mulai belikan tempel. Jadi kalau investasi usaha itu tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu. Iya, karena latar belakang saya tidak punya modal banyak. Oke. Tadi kan kita bicara terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh Mas Aris ini, terkait dengan tantangan individu gitu ya Mas, untuk bisa membuat sebuah pawon purba yang sangat ramai sekarang gitu kan. Kemudian saya coba tanya terkait dengan ke bisnisnya langsung gitu Mas ya. Dari awal mulai itu kapan sih Mas pawon purba ini? Kalau pawon purba itu mulai dibangun itu sebenarnya tahun 2019. 2019 itu dibangun, saya beli limasan 1 waktu itu, beli, dibangun, kemudian dapurnya masih berjalan, toiletnya belum ada, masih numpang di rumah. Toiletnya belum ada waktu itu, masih numpang, dan ini lah di sini masih coklat semua, parkirnya belum sebanyak ini, bawah sana sudah masih bambu. Itu 2019, tepatnya saya ngambil timingnya pas momen bulan puasa. Bulan puasa. Kalau nggak salah dulu itu Maret kalau nggak April. Puasa, kemudian mainnya juga di sosmed, awal-awal perkenalan. Akhirnya kan mulai dikenal karena timingnya di situ, orang nyari tempat untuk apa, untuk bukber dan lain sebagainya. Tapi di luar dugaan, baru 6 bulan pertama sampai akhir bulan itu mulai dikenal 2020. Awal itu ada COVID itu, sampai tiarap itu 1 tahun. Oh iya, ngomongin COVID nih Mas ya, ngomongin COVID. Pastinya kan kalau di pawon purba ini kan melalui proses yang panjang, apalagi pas waktu COVID. Nah, kenapa di pawon purba ini tuh masih buka Mas? Berani membuka padahal COVID, padahal di restoran-restoran lainnya ada pembatasan. Iya, pembatasan, terus juga ditutup katakanlah seperti itu. Nah, itu seperti apa Mas strateginya gitu? Kalau pertama saya bersyukur tinggal di desa. Monitornya petugas itu tidak terlalu, tapi saya pernah didatengin Satpol PP. Saya pernah didatengin Satpol PP karena rame. Dulu hanya satu lahan begini sampai orang gelar tikar di situ. Di luar ekspektasi saya. Ketika PPKM kursinya aja harus yang tadinya diisi penuh hanya diisi karena harus ada jarak itu. Benar. Kemudian saya optimis, maksudnya ini kayaknya larinya anak-anak ke sini karena destinasi sudah ditutup, tempat-tempat wisata ditutup. Tapi kalau untuk warung makan boleh dibuka, tapi ada pembatasan jumlahnya. Saya berpikirnya adalah ketika destinasinya ditutup, orang pasti larinya ke tempat-tempat kuliner. Bener. Ketika kulinernya itu di tempat sesuatu yang menarik, itu jadi pengganti orang berwisata. Benar, ekspektasi saya larinya ke situ. Bludak Mas, datang Satpol PP, ini pengaturannya bagaimana dan sebagainya. Saya nggak berani. Pertama, sebenarnya bukan beban dari peringatan dari Satpol PP, saya beban dengan warga yang pada saat itu orang aja bergerak aja dibatasin. Ini malah jadi kerumunan gitu loh. Itu yang ada di pikiran Mas Aris itu seperti apa? Apakah ini itu bakal menjadi suatu boom nantinya buat kelanjutannya dari pawon purba ini semakin lebih meningkat, atau memang ya udahlah terabas aja gitu? Atau gimana Mas Aris? Kalau awal-awal dulu saya bukan langsung terabas Mas, saya arahnya adalah saya pasti nanti orang larinya ke situ yang saya sampaikan tadi di awal. Orang larinya pasti larinya ke kuliner, dan pada kenyataannya kuliner di desa lebih dicari dengan makanan-makanan desa tanpa ada bahan-bahan pengawet, karena
apa transisi dari COVID itu semuanya harus higienis lah, harus alami dan lain sebagainya itu loh Mas. Saya dapat di situ awal-awal mulai dulu. Nah, orang larinya ke sini di awal. Nah, kalau strateginya untuk ini biar cepat boom, ya saya hanya main sosmed aja. Main sosial media gitu Sosial ya, media. manfaatkan. Saya main di Instagram, kemudian saya post informasi tentang potensi kondisi pagi begini, kondisi siang begini. Itu jadi daya tarik. Ya teman-teman, jadi kita bisa belajar dari Mas Aris bahwa memang anak muda sekarang ini ketika mau membentuk atau membangun di desa ini ya harus paham terkait dengan memanfaatkan teknologi seperti ini Mas ya. Betul. Karena teknologi ini sangat viral sekali seperti TikTok, Instagram, kan? Itu juga mempengaruhi juga. Nah makanya bagi teman-teman yang mau membuka bisnis ya dari desa gitu ya, bisa melihat dari prospeknya Mas Aris seperti yang tadi sudah menjelaskan bahwa memang semuanya dimulai dari nol ya Mas ya. Perjuangannya dari Mas Aris tadi juga kita bisa dengar juga bahwa memang tidak mudah seperti itu ya Mas ya. Banyak halangan. Nah, tapi kita coba pengen paham nih Mas terkait Omah Pawon ini tuh atau Pawon Purbo ini tuh mau dibuat konsep seperti apa gitu. Kalau namanya Pawon itu kan nama lokal dapurnya nama desa. Lokal dapurnya desa. Pawon. Saya pikir Jogja Jateng hampir sama lah sebutannya, dapur neng desa iki jenenge ya Pawon. Pawon, iya. Kemudian Purba karena sudah ke branding namanya Gunung Api Purba. Jadi saya pengen tetap sinergi ya, Gunung Api Purba itu menjadi ikon yang langgaran. Makanya kita namakan dengan Pawon Purba. Dulu sempat bingung juga mau kasih nama apa gitu biar mengena, akhirnya muncul si Pawon itu karena nama lokalnya itu kita munculkan produk-produknya juga desa, bahkan bahan untuk masaknya juga menggunakan tungku tradisional. Bahkan dulu konsep saya malah awal-awal dulu pengen open kebuka masaknya Mas. Gitu. Tapi kan kalau identiknya kalau masak pakai kayu itu kan kebule asapnya kemana-mana teman. Iya benar. Nah, waktu itu diuji coba, waduh, asapnya akhirnya kan terganggu loh. Nah. Akhirnya kita pakai sebelah, tapi si tamu boleh masuk, boleh ngeliat. Gitu. Iya, tapi aku pengen tahu nih Mas, dari Pawon Purbo ini, kenapa tidak boleh order gitu ya Mas ya, harus makan di sini gitu ya. Terus kemudian kenapa liburnya ini hari Senin gitu. Ya. Kalau pertama Mas itu nggak boleh order, saya pengen menciptakan ya momennya itu datang ke sini itu bukan hanya sebatas nikmatin suasana sama nikmatin makanannya. Ada sesuatu yang mangan kaya ngene iki kudu entuke ning di Pawon Purba gitu. Iya, jadi ada apa ikatannya itu lebih kuat ketika dinikmatin di sini gitu. Bahkan ketika ada orang yang pengen bungkus pun kalau baru tetap nggak kita kasih. Karena pengen bahkan orang yang izin pun Mas bungkus ya nggak boleh, kalau pengen ya silakan makan di sini. Itu salah satu bentuk untuk menarik mereka untuk tetap datang ke sini dan ya menikmati, suasananya akan beda. Itu kemudian yang kedua berkaitan dengan Senin libur. Kalau Senin libur itu pertama kami ingin memberikan ruang pada ibu-ibu karena timnya semuanya ini adalah ibu-ibu lokal. Ibu-ibu lokal tidak berarti ada mengajak ibu-ibu gitu ya untuk membantu ibu-ibu untuk membantu untuk memasak di sini. Dan kenapa saya ngambil di situ biar otentik, makanan desa dimasak ibu-ibu yang kulino masak ini itu gitu. Saya tidak ambil koki dari mana, bahkan tim yang di depan pun juga orang lokal di sini. Jadi memberikan ruang waktu, mereka kan masih melihara sapi, berkebun, bertani. Saya memberikan ruang waktu selama 1 minggu itu Senin itu mereka punya kebahagiaan untuk bisa melihat sawahnya, untuk bisa melihat sapinya, untuk bisa melihat itu. Pertama, yang kedua, jadi momen untuk istirahat. Saya butuh maintenance si Pawon ini ketika sudah full dalam 1 minggu dan puncaknya biasanya di hari Minggu. Iya benar. Itu harus dibersihkan. Kadang saya harus bersih meja, kadang disemprot dan lain sebagainya. Tapi ketika jatuhnya Senin itu di hari libur nasional, kami tetap, karena banyak banget tamu yang kesini itu kecelek Mas, maksudnya kok tutup gitu, padahal di momen-momen liburan. Akhirnya saya bablasin, tapi nanti kita ngambil kasih waktu sama teman-teman yang di timnya Pawon boleh libur di antara itu, kalau nggak dapat nanti gantian gitu. Kalau jatuhnya di hari Senin itu pas libur nasional. Oh iya, apakah itu salah satu strategi Mas yang didapat ketika waktu kuliah? Kalau strategi sih kalau strategi sih enggak Mas, cuman saya mencoba agar termemori setiap
setiap hari itu ada liburnya. Ada Orang liburnya. itu bisa ngambil, bahkan di Google pun kita Bener. kita munculkan juga di hari Senin itu libur agar punya ciri khas. Oh, museum aja Senin libur kok. Iya, iya benar. Iya Mas. Gini Mas, dalam kuliah itu apakah ada yang masuk ke dalam mungkin dari pengembangan dari Pawon Purbo ini Mas? Mungkin dari ilmunya atau apa gitu? Kalau ilmu saya rasa dapat Mas, saya merasakan betul. Yang pertama temu, Iya. memanfaatkan potensi, kemudian belajar nyusun manajemen paket, manajemen guiding, public speaking. Itu gara-gara saya ketemu di kuliah. Di kuliah itu menjadi ajang wadah, karena kebetulan saya waktu kuliah itu jamnya sore Mas. Ketemunya itu ya teman-teman yang bekerja. Iya. Saya juga kadang malah dapat impact dari pertemuan itu sama teman-teman ngobrolnya itu. Kalau menurut Mas Aris nih ya, apa sih Mas pengaruhnya dari pariwisata untuk milenial ini apa sih Mas? Apakah itu sangat membantu dalam mungkin kalau orang masyarakat umum bilang bahwa kok kuliah di pariwisata sih, pariwisata mau jadi apa gitu. Yang Mas Aris rasakan itu apa ketika sudah berkuliah di STI Pariwisata Yogyakarta, terutama di pariwisata? Betul. Saya itu sampai sekarang masih merekomendasikan jujur ke keluarga besar saya Mas. Ada yang sudah lulus itu, ada yang tinggal ngambil. Saya nyaranin tak suruh ngambil pariwisata. Pertanyaannya betul, mau jadi apa kalau di pariwisata? Padahal pariwisata, orang bermain kamera, bikin konten kreator itu bagian dari pariwisata. Dan tanpa kita sadari itu bisa menghasilkan uang itu. Nah, saya merasakan betul tidak ada batasan. Main kemudian nge-range orang, ngajak jalan orang, itu bagian dari pelayanan seperti guiding, dan itu kalau ditekuni itu juga menghasilkan, dan itu ada ilmunya gitu loh. Dan itu bisa dipelajari di pariwisata. Benar. Saya merasakan betul di pariwisata itu ke tempat-tempat destinasi, maksudnya di tempat daerah, kemudian itu jadi satu motivasi. Kalau pengen serawungnya banyak, itu ya silahkan kuliah di pariwisata. Nah, sekarang itu tidak bisa mengandalkan hanya wah IPK-nya tinggi, mohon maaf, saya bukan menggurui, saya juga hanya belajar dari pengalaman. Itu akan kalah ketika temennya banyak, komunikasinya bagus, sering main. Itu. Jadi Mas Aris kuliah di pariwisata itu bukan hanya sekedar kita jalan-jalan, bukan sekedar kita itu tugas gitu seperti pada umumnya, tapi kita juga membangun relasi yang mencakup luas ya Mas ya. Kayak kita mencoba untuk melihat atau merange gitu ya, belajar gitu ke desa-desa wisata atau Pokdarwis gitu ya. Oke Mas Aris, kita kembali lagi ke Pawon Purbo ini Mas Aris. Jadi tadi sudah dijelaskan Mas Aris bahwa Pawon Purbo ini dibentuk tahun 2019 ya Mas ya. Awalnya satu bangunan ya Mas ya. Kemudian mulai tahun 2020 gitu ya sudah nambah dua bangunan. Terus sekarang totalnya ada 4. Total 4 bangunan gitu ya. Nah, Mas Aris kira-kira nih Mas, dalam membangun Pawon Purbo ini dari awal 2019 sampai sekarang, ada nggak hal-hal yang mungkin menjadi pemicu Mas Aris itu untuk berhenti gitu? Kalau untuk memicu untuk langsung berhenti enggak Mas, tapi sempat drop itu di kondisi di mana tim kami berkurang, kemudian kalau sekarang berapa Mas timnya? Timnya itu sekarang 20 orang timnya. Dulu itu membangun hanya mulai dari 3 orang Mas. Saya membakar uang, maksudnya awal-awal itu 6 bulan pertama. Jangan balik modal, operasional nggak nutup. Nah, awal-awal dulu itu yang ngerasa sempat bersedih, bahkan istri sempat nangis juga waktu itu. Sempat di awal. Sempat nangis nggak setuju atau gimana? Sempat nangis dengan kondisi sudah mulai jalan, timnya itu berkurang Mas. Berkurangnya itu karena saya fokusnya adalah membantu warga, maksudnya ngambil timnya adalah warga. Ketika ada musim hajatan, ketika ada musim nikahan, ketika itu kan pada rewang, dan itu tidak bisa jenenge rewang hanya 1 hari 2 hari, kadang sampai 5 hari gitu. Pas momen rame ditinggal, kemudian ordernya lama, komplainnya tinggi, bahkan sempat dimaki-maki sama customer. Saya sempat waktu itu dimaki-maki customer Mas. Sempat dimaki-maki customer sampai dia ngepost di sosmed, dia ngepost di ulasan Google,
Itu menjadi pembelajaran. Akhirnya kalau orang pada nyaranin, Mas, yang sudah terlalu lama di post di Google itu dihapus saja, atau enggak yang sudah dipost di sosmed, di Instagram itu dihapus saja gitu. Saya enggak, saya berpikir kok orang biarkan menilai itu, dia akan melihat oh ini postingan tahun 2019, dia akan lihat di postingan 2020, dia akan lihat di postingan 2021. Ya semuanya tidak semulus, jangan dianggap bahwa orang yang datang ke sini itu semuanya harus terfasilitasi dengan semua cepat. Pengalaman itu yang kemudian kami sampaikan kepada tamu. Bahkan ketika ada yang kemudian saya tandai kemudian orang biar ngelihat nggak masalah itu. Orang-orang pada ngeliat lho kowe lho Mas kok malah tak pos malah mbok tak ketoki ke piye ya ben delok gini iki sik rezekiku ya orang pasti akan datang gitu. Tapi ternyata alhamdulillah juga. Alhamdulillah ya. Berarti perjuangannya Mas Aris ini sangat luar biasa bagi Pawon Purbo ini, bagi apa namanya pengembangan SDM juga ya. Di sini sudah 20 karyawan juga, terus kemudian mengkaitkan ibu-ibu rumah tangga ya Mas ya untuk membantu di Pawon Purbo ini sungguh luar biasa sekali. Tapi biasanya bahannya itu dari mana sih Mas kalau pembuatan? Kalau bahan lokal Mas. Bahan lokal. Kayak misalkan cabai hijau, lombok hijau kan makanan pasti dimasak setiap hari itu. Kalau ada warga yang nanam, store ke sini Mas. Kelapa, store ke sini. Kacang, terong, store ke sini. Tapi kalau misalkan di warga itu sudah nggak ada, saya baru nyarinya ke pasar. Nyari ke pasar. Jadi itu pun juga selisihnya nggak seberapa. Saya ingin menghargai itu. Sebenarnya konsepnya awal saya malah lokalnya itu berangkat dari lokal desa. Pertama ya sedikit banyak membantu, mereka dapat menyalurkan hasil taninya. Yang kedua yaitu salah satu bentuk pengabdian kami kepada masyarakat sekitar ya agar berdampak bukan hanya dinikmati sendiri. Bahkan ketika parkir ini pun juga dikelola sama teman-teman pemuda Mas. Dikelola pemuda, kemudian kami juga, saya pun nggak ngambil sepeser pun, hanya saya potong 10%, kemudian 10% itu kita kasihkan kas ke RT. Berarti itu udah punya ide awalan untuk membuat kayak sebuah konservasi gitu Mas, untuk bahan-bahannya gitu ya, dari desa untuk desa gitu ya Mas ya. Tapi gimana Mas, apakah dijalankan atau tidak? Awal setelah itu Mas, suplai warga suplai warga kan tetap ada sampai sekarang. Cuman kan bentuk tanamannya itu tidak kelihatan. Nah, saya kebetulan di depan ini itu kan nyewa lahan. Lahannya sudah habis, kemudian saya lewahan lahan, ini tanahnya kas desa, saya minta sama Pak Lurah, saya izin boleh nggak kita saya sewa. Satu lahan ini saya tanemin, satu petak saya tanemin terong, satu petak saya tanemin serai, satu petak saya jahe, satu petak saya pisang karena daun pepayanya kita pakai. Nah, saya kasih nama, konsep awalnya begitu, saya kasih nama. Jadi orang yang lihat di sini udah kok tanaman ini dikasih nama. Saya memberikan edukasi bahwa suplai bahan makanan ini ya itu memang ditanam dan modelnya seperti ini gitu. Kadang orang kota tidak tahu, tapi kalau wong desa ya ngerti lah. Tapi kalau orang kota, sumber bahannya pawon itu dari sini. Tapi ini gagal Mas. Ini gagal karena pertama suplai airnya ya Mas. Suplai airnya. Jujur kalau di Ngelanggeran itu tak ada hujan. Jadi kalau nggak ada air ketika musim penghujan itu kurang bagus. Jadi akhirnya kekurangan air pada mati. Iya, kalau saya lihat ini kan sebagai add value ya Mas dari desa wisata Ngelanggeran ya. Betul. Malahan dari Mas Aris ini membantu untuk mempromosikan juga desa wisata Ngelanggeran gitu ya Mas ya. Betul. Dalam segi kuliner juga ada, kemudian dari segi desa wisata juga ada gitu kan. Kalau dalam Mas Aris sendiri ini ya juga mengelola di itu ya Mas ya? Di desa wisata. Desa wisata juga ya Mas ya. Itu mulai tahun berapa Mas? Kalau ngelola kebetulan sudah lama Mas. Saya itu junior di SMP sudah diajak sama senior-senior kita untuk ngelola ini. Tapi alhamdulillahnya di generasi kami, generasi saya itu yang mencoba membuat konsep menjadi desa wisata. Kalau dulu hanya jualan objek, orang naik ke gunung beli tiket. Nah, sekarang sudah kita jual paketnya. Itu sudah dari tahun 2005 sudah masuk ke situ saya. Gitu. 2005, kemudian fokusnya menjadi desa wisata itu setelah tahun 2007. Iya, setelah mendapatkan penghargaan yang cukup besar ya Mas ya, dari dunia juga dari Kementerian Pariwisata. Mas Aris mungkin bisa memberikan motivasi kepada sobat Papi ini ya, teman-teman yang di luar sana ini Mas, ketika mau bangun sebuah usaha gitu ya, mungkin bisa dikasih motivasi Mas. Betul. Kalau motivasinya sebenarnya apa ya, kalau kami boleh bercerita,
apa membangun bisnis itu harus dari hati. Iya, Kalau benar. misalkan tidak nyaman, tidak ini ya dilakukan. Yang kedua, munculnya karena terpaksa. Munculnya karena terpaksa kepentok itu baru jalan. Tapi kalau bisa teman-teman membangun bisnis tetap di lingkupnya desa, insya Allah kalau berdampak pada masyarakat sekitar, ya rezeki itu mengikuti. Kalau orientasinya membangun usaha langsung dapat rezeki, itu sah-sah saja, memang arahnya ke situ. Tapi kalau diniati dengan insya Allah dengan adanya ini ada dampak sampingannya, misalkan oh sekitar dapat manfaatnya, ya insya Allah itu akan berkelanjutan. Oh gitu. Jadi jangan kemudian termotivasi harus jadi saat itu, tapi berdampak enggak di sekitar itu. Iya. Kalau berdasarkan pengalaman kami, jadi teman-teman jangan jangan kemudian terlalu muluk harus keluar kota ketika di desa itu ada potensi, kenapa enggak digarap itu. Ternyata kalau di desanya enggak ada potensi tapi di tetangganya ada potensi, kenapa tidak dibantu. Mungkin berangkat dari membantu tetangga, membantu saudaranya, rezekinya muncul dari situ. Itu tidak disangka-sangka. Oke, luar biasa sekali ya Mas Aris. Ini tidak terasa ya kita ngobrol sudah lama banget gitu kan, sudah di penghujung acara ini. Buat Sobat Api, ini di belakang saya ini ada yang namanya Gunung Api Purba ya Mas. Ini view-nya sangat luar biasa sekali. Dengan wisata kuliner yang ada di Pawon Purba ini mungkin menjadi pilihan bagi Sobat Api atau teman-teman semuanya yang ada di sekitar Jogja ataupun di luar Jogja. Monggo mampir ke sini, kita menikmati wisata bareng sambil melihat Gunung Api Purba. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Aris. Siap, sama-sama Mas. Ya, semoga bisa ketemu lagi ya Mas. Amin. Terima kasih. Saya Wahyu Pratama. Sampai jumpa. Thank you for watching.